Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali lagi dalam GKI Menyapa. Beban dosa. Itulah yang menjadi judul dari perenungan kita dalam kesempatan ini. Seorang pendeta berdiri di satu tempat dan dia menyerukan berulang-ulang kalimat ini. Siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Semua orang telah berbuat dosa, maka semua orang harus bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Tiba-tiba seorang anak muda datang dan berdiri di depannya dan bertanya kepada Pak Pendeta ini, "Bapak, Anda mengatakan bahwa semua orang berdosa tanpa terkecuali. Menanggung dosa dalam diri sendiri sama seperti memikul sebuah beban yang amat berat. Tapi saya tidak pernah merasakannya. Beritahu pada saya berapa bobot berat sebuah dosa itu, 5 kilo, 10 kilo, atau 100 kilo. Sang pendeta memperhatikan anak muda tersebut dengan seksama lalu balik bertanya, bila kita letakkan 500 kilo beban ke atas diri satu mayat, apakah mayat tersebut akan merasa bahwa beban itu berat? Dengan cepat dan yakin anak muda tersebut menjawab, ya tentu saja tidak. Ia pasti tidak merasa berat karena ia telah mati. Sang pendeta pun tersenyum sambil ia menjawab, hal yang sama juga terjadi pada kita, manusia yang berdosa. Kita tentu tidak merasa bahwa beban dosa yang kita pikul itu sangat berat. Karena pada saat kita berada dalam dosa, pada saat itu ibarat kita seperti orang mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh pendeta ini betul adanya. Bagi kita yang telah lahir baru dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saat kita melakukan dosa, maka kita segera sadar dan berjuang untuk meninggalkan dosa itu. Karena dosa membuat kita menderita. Apabila kita masih mampu merasakan sakit karena dosa-dosa yang kita perbuat, maka bersyukurlah kita. Karena Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Pada saat kita minta ampun dan tidak berbuat dosa lagi, maka kita akan diampuni dari dosa-dosa. Bila suatu saat kita tidak merasa bersalah sedikit pun saat berbuat dosa, maka saat itu pula sebetulnya jiwa kita telah mati. Firman Tuhan mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dosa merupakan penghalang untuk kita mengenal Allah secara pribadi. Orang yang hidup di dalam Allah dan memiliki hubungan yang benar dengannya akan berusaha untuk hidup tanpa dosa dan mengalami persekutuan yang akrab dengannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui renungan ini mari kita selalu memeriksa hati kita. Adakah hati kita merasa gelisah, susah, tidak ada damai sejahtera? Ketika kita menyakiti hati orang, menggosip, tidak jujur, dan melakukan hal-hal lain yang berdosa. Atau sebaliknya kita malah merasa santai saja, tidak merasa tertuduh, dan bersalah. Berhati-hatilah dan pekalah pada alarm dari Roh Kudus. Mohon Tuhan Yesus menolong kita semua. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita.